Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Susanti, SSTMK. Saya adalah dosen tetap Diploma 3 Kebidanan Stikes Medika Nurul Islam. Mata kuliah yang saya ampuh adalah salah satunya asuhan kebidanan komunitas. Mata kuliah asuhan kebidanan komunitas terdiri atas 3 SKS. Mata kuliah asuhan kebidanan komunitas memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan praktik kebidanan secara komprehensif dengan memperhatikan budaya setempat yang dikemas dalam tatanan komunitas dengan pendekatan manajemen kebidanan dan didasari oleh konsep keterampilan dan sikap profesional bidan dalam asuhan di komunitas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan komunitas, yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan konsep pelayanan kebidanan komunitas pada keluarga sebagai pusat pelayanan. Kedua, menjelaskan tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. 3. Mengidentifikasi masalah kebidanan di komunitas. 4. Mengelola program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak atau keluarga berencana di wilayah kerja. Dan kelima, mengaplikasikan asuhan kebidanan di komunitas. Materi pembelajaran yang dibahas pada mata kuliah asuhan kebidanan komunitas yaitu konsep pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga sebagai pusat pelayanan, strategi pelayanan kebidanan di komunitas, tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas, permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kebidanan pada setting komunitas, konsep pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak, analisis sosial dalam kebidanan komunitas, praktik analisis situasi dan sosial, pemberdayaan masyarakat, posyandu, asuhan antenatal, intranatal, postnatal, bayi dan balita di komunitas, sistem rujukan di komunitas, pemetaan masalah kebidanan komunitas, pendokumentasian asuhan komunitas, asuhan kebidanan komunitas dengan manajemen pendekatan keluarga. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah contextual teaching and learning, yaitu menyampaikan materi dengan cara mengkaitkannya dengan kehidupan nyata. Kemudian small group discussion atau SGD, yaitu mahasiswa membentuk beberapa grup kecil yang kemudian saling berdiskusi membahas materi yang berkaitan. Ketiga adalah problem based learning atau PBL, yaitu mahasiswa belajar berdasarkan masalah atau kasus kebidanan. Sementara itu, untuk praktikum mata kuliah asuhan kebidanan komunitas, saya menggunakan metode simulasi dan role play yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait praktik. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas 4 item dengan bobot penilaian kehadiran sebanyak 10%, aktivitas mahasiswa sebanyak 20%, ujian tengah semester sebanyak 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 40%. Berikut ini merupakan video pelaksanaan proses perkuliahan saya dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kita akan menjalankan
kita sudah dapat menghadiri kembali perkuliahan pada hari ini ya, mata kuliah asuhan kebidanan komunitas Indonesia ini. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa sejenak. Mulai. Selesai. Sebelum memulai materi pada hari ini, saya akan mereview kembali materi yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, yaitu mengenai strategi pelayanan bidan di komunitas. Ya. Nah, jadi saya akan mengajukan 2 pertanyaan ya. Mohon bagi yang bisa menjawab silakan menjawab. Nah, pertanyaan pertama, apakah tindakan bidan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di komunitas? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Agia. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa sih tindakan bidan dalam rangka peningkatan kesehatan di komunitas? Nah, dari yang telah kita pelajari di minggu lalu, ada beberapa tindakan bidan dalam meningkatkan kesehatan di komunitas. Setelah kita pelajari di minggu yang lalu, ada beberapa tindakan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat komunitas. Yang pertama adalah menilai kebutuhan masyarakat. Menilai kebutuhan masyarakat dengan cara apa? Dengan cara kita mensurvei. Kita turun ke lapangan, kita mengetahui apa-apa saja masalah yang ada di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakses kelompok yang sulit dijangkau. Nah, telah kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, masih banyak masyarakat yang hidup terpencil. Maka tugas kita sebagai seorang bidan, maka kita harus terjun, kita memberikan kelompok-kelompok terjun ke lapangan menuju daerah-daerah terpencil tersebut untuk melihat bagaimana sistem kesehatan di daerah terpencil tersebut. Setelah itu yang ketiga, mengembangkan sumber daya untuk mendukung perbaikan. Nah, untuk mengembangkan sumber daya ini bukan hanya kita saja, maka kita berkolaborasi dengan pemerintah. Karena pengembangan sumber daya ini ada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam adalah kita mengembangkan fasilitas seperti membangun rumah sakit, membangun klinik, puskesmas, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya manusia, kita harus memberikan pelayanan kesehatan. Kita harus belajar memberikan untuk pelayanan kesehatan dengan yang betul-betul ahli, yang telah belajar di tingkat pendidikan S1, D3 kesehatan, perawat atau bidan. Setelah itu yang keempat adalah menyediakan program kesehatan tingkat masyarakat sesuai evidence. Maksudnya adalah kita menyediakan program kesehatan masyarakat dengan menggunakan bukti secara efektif dan tidak ada karang-mengarang di situ. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah pada paham mengenai materi yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu. Nah, ya, memang jadi untuk tindakan bidan di dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di komunitas itu memang bidan itu dituntut untuk dapat bisa menilai kebutuhan masyarakat ya. Jadi contohnya itu tadi. Nah, dengan melakukan survei ya, sehingga permasalahan di masyarakat itu akan terlihat seperti itu. Nah, jadi bidan dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti itu. Nah, kemudian juga bidan harus mampu mengakses masyarakat yang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi tidak hanya menunggu, bidan tidak hanya menunggu di vaskes ya, namun juga harus bisa mengakses masyarakat yang tidak dapat atau tidak pernah melakukan atau tidak pernah mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi di sini juga bidan harus dapat mengembangkan sumber daya manusia supaya bisa dapat mengelola tadi ya sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Oke, ya, terima kasih.
ketiga sebagai pengelola, yang keempat sebagai peneliti. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jawabannya sangat bagus. Berarti kalian memang sudah paham ya hasil review saya. Nah, jadi memang peran dan fungsi bidan di komunitas itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah pendidik. Nah, jadi bidan itu harus mampu memberikan pendidikan kesehatan, penyuluhan kesehatan ya di lapangan ya. Jadi itu pendidik. Nah, contohnya ya, selain dari memberikan penyuluhan kesehatan, contohnya juga bidan di saat di lapangan ya, ketika ada mahasiswa yang sedang praktik di lapangan. Nah, di situ juga bidan berperan sebagai pendidik ya, mengajarkan, mengarahkan dan membimbing mahasiswa ya. Di situ juga fungsinya sebagai pendidik. Nah, yang kedua sebagai pelaksana. Nah, di sini bidan sebagai pelaksana harus mampu ya, harus mampu memberikan pelayanan kebidanan secara komprehensif di komunitas. Nah, itu adalah peran bidan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah peran bidan sebagai pengelola ya. Artinya bidan dituntut untuk mampu ya mengelola manajemen pelayanan kebidanan di komunitas ya. Artinya bidan juga dituntut untuk mendirikan praktik secara mandiri ya. Nah, kemudian yang keempat adalah peneliti. Nah, di sini bidan juga harus mampu ya melakukan penelitian evidence based yang mendukung pelayanan kebidanan. Nah, sehingga bidan dapat menerapkan ilmu-ilmu terkini di dalam memberikan asuhan kebidanan ya secara holistik, khususnya kesehatan ibu dan anak. Oke, baik, selesai ya. Berarti paham ya, seanggap paham ya untuk materi pada minggu yang lalu. Nah, baik, jadi kita lanjutkan ya materi pada hari ini, yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. Oke, kita akan lihat di sini ya peran bidan di komunitas ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini, bidan komunitas adalah tenaga kesehatan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Nah, bidan komunitas ini dia berada di tengah-tengah masyarakat ya, karena si bidan ini sangat memegang peranan yang sangat penting ya dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak ya. Nah, di sini ya mereka bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang holistik dan terpadu di dalam komunitas. Nah, ini tadi jadi tanggung jawab bidan ya di komunitas itu adalah memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif, secara menyeluruh ya, secara keseluruhan tanpa memandang bulu ya. Jadi tidak memandang bulu di komunitas, dan kemudian asuhannya diberikan secara terpadu ya di komunitas. Oke. Nah, ini adalah tugas bidan ya, tugas bidan komunitas. Yang pertama adalah asuhan kehamilan. Nah, di sini adapun tugas bidan dalam asuhan kehamilan yaitu memberikan pelayanan ANC, antenatal care. Nah, jadi di sini tugas bidan adalah melakukan pemeriksaan kehamilan, ya, melakukan pemeriksaan kehamilan secara komprehensif, ya, kemudian melakukan deteksi dini resiko. Nah, artinya bidan di sini melakukan pencegahan komplikasi pada kehamilan, ya, dengan cara melakukan deteksi dini. Nah, sekarang kan ada program ya, program pemerintah itu adalah namanya triple eliminasi. Nah, dalam kehamilan. Nah, ini adalah salah satu program ya untuk melakukan
sifilis, dan hepatitis pada ibu hamil, ya. Nah, jadi triple eliminasi ini dilakukan pemeriksaannya pada ibu hamil. Nah, dia merupakan satu paket pada saat pemeriksaan kehamilan ANC, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah konseling, ya. Dan jadi di dalam asuhan kehamilan, bidan tidak hanya memberikan asuhan kebidanan, ya, tapi juga harus memberikan konseling kesehatan pada ibu hamil terkait kesehatan si ibu. Nah, jadi harus dijelaskan, ya, harus dijelaskan terkait status kesehatan ibu dari hasil pemeriksaan kehamilan seperti itu, dan memberikan anjuran-anjuran, ya, positif bagi ibu hamil, ya, sesuai dengan kebutuhan setelah dilakukan pemeriksaan. Oke. Kemudian tugas bidan yang kedua adalah pertolongan persalinan. Nah, ingat, bidan, ya, tugasnya adalah wajib memberikan pertolongan persalinan normal, ya, normal, dan lakukan rujukan apabila kasus ibu mengarah ke patologis, ya. Nah, jadi perlu digarisbawahi, ya, tugas dan tanggung jawab bidan adalah memberikan pertolongan persalinan normal dan lakukan rujukan apabila kasus mengarah ke patologis atau ibu mengalami komplikasi, ya, saat persalinan. Oke, yang ketiga adalah pelayanan nifas dan BBR. Nah, di sini juga merupakan tugas bidan, ya. Nah, bidan, ya, harus dapat memberikan pelayanan kunjungan nifas. Nah, kunjungan nifas ini biasanya di mana? Di mana kunjungan nifas? Di mana? Di rumah klien, ya. Jadi bidan wajib mengunjungi ibu nifas, ya, untuk memantau kesehatan si ibu nifas dan bayi baru lahir, ya. Nah, kemudian selanjutnya tugas bidan komunitas adalah keluarga berencana, ya. Di sini bidan memberikan konseling, ya, memberikan konseling dan pelayanan kontrasepsi. Nah, di sini bidan wajib memberikan konseling terkait kesehatan si ibu untuk menggunakan kontrasepsi dan memberikan penjelasan kepada ibu terkait jenis-jenis kontrasepsi, ya. Nah, namun untuk pilihannya itu diberikan ibu kebebasan untuk memilih jenis kontrasepsi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan si ibu, ya. Jadi di sini bidan tidak boleh mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tapi memang ini adalah pertimbangan dari klien untuk memilih jenis kontrasepsi sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya bersama pasangan, ya. Oke, selanjutnya ini tanggung jawab bidan komunitas, ya. Tanggung jawab bidan komunitas. Yang pertama adalah kesehatan ibu dan anak. Nah, jadi tanggung jawabnya di sini adalah memantau status kesehatan ibu hamil, ya. Nah, jadi lingkup tanggung jawab bidan itu, ya, hanya ibu dan anak, ya, hanya ibu dan anak, bukan memberikan pelayanan kesehatan umum, ya, kalau dari Sukawahi. Jadi itu bidan hanya pelayanannya hanya kesehatan ibu dan anak. Jadi nanti ketika kalian membuka praktik bidan mandiri, ya,
ibu nifas, ya, dan bayi baru lahir, ya, bayi baru lahir, kemudian anak, ya, balita, anak prasekolah. Nah, kemudian mencegah dan menangani komplikasi. Nah, itu tadi mencegah. Jadi bidan harus dapat melakukan deteksi dini resiko kemungkinan yang terjadi baik pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ya, dan juga bayi baru lahir, ya. Oke, kemudian adalah promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini artinya, ya, bidan harus mampu melakukan edukasi kesehatan, ya, di masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, itu dia promotif, ya. Nah, kemudian tanggung jawab bidan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini, ya, bidan itu bekerja sama dengan kader kesehatan dan tokoh masyarakat, ya, dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini salah satu contoh pemberdayaan masyarakat adalah bidan itu bekerja sama dengan kader, ya. Kader itu diambil dari masyarakat, ya. Jadi di situ kita memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam proses peningkatan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya itu ada peran bidan komunitas dalam pelayanan kesehatan, ya. Yang pertama adalah promotif. Nah, jadi ada promotif. Di sini promotif itu artinya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, ya. Jadi melalui apa? Melalui pemberian edukasi atau pemberian pendidikan kesehatan, ya, pemberian penyuluhan kesehatan, pemberian konseling kesehatan, ya, baik kepada masyarakat luas maupun secara personal. Kemudian preventif, ya, preventif ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah, ya, mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi, ya, di baik itu pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir, ya. Nah, jadi usaha preventif ini salah satu contohnya adalah dengan melakukan deteksi dini, ya, deteksi dini untuk mencegah terjadinya resiko-resiko atau komplikasi pada ibu dan anak. Oke, kemudian kuratif, ya. Nah, kuratif ini, ya, dia fokusnya lebih ke tindakan, ya. Nah, tindakan kalau secara umum itu adalah pengobatan, ya, dalam kesehatan masyarakat. Namun di lingkup bidan ini adalah memberikan asuhan kebidanan, ya, dari mulai memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan, memberikan pertolongan persalinan
upaya bidan ya tadi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Itu ada tiga. Yang pertama adalah promotif ya. Promotif itu adalah meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat ya. Kemudian preventif itu artinya melakukan pencegahan resiko